Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 8? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Bagaimana keadaanmu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Adapun dalam materi ini kita bacakan terlebih dahulu peta konsepnya tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama yaitu tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Berikutnya yang ketiga yaitu kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya yaitu merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional, dan melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 4 alinea atau terdiri dari 4 alinea. Yang pertama yaitu disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan pernyataan tegas dari bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, dan sekaligus merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghargai adanya hak-hak asasi manusia. Alinea kedua disebutkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea kedua ini dicetuskan tentang cita-cita negara Indonesia, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Alinea ketiga, ini pernyataan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini terbukti bahwa
kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, di samping merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, juga karena anugerah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, ini mengandung arti atau di dalam alinea 4 terdapat tujuan negara dan juga terdapat rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, harus kita ketahui dulu tentang pengertian konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yaitu meliputi undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi setiap negara harus memiliki konstitusi di dalam mengatur penyelenggaraan suatu negara. Dan Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan inilah pengertian konstitusi menurut beberapa ahli. Jadi bisa disimpulkan bahwa konstitusi itu merupakan kumpulan aturan atau norma yang dipergunakan sebagai pedoman di dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat, kemudian kesepakatan-kesepakatan, kemudian konvensi. Contohnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Nah, demikian anak-anak. Akhir dari pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan kita saling mendoakan agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini.